Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dari kelas Akuntansi 21. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen strategik dan manajemen kewirausahaan. Manajemen strategik. A. Rencana strategi dan rencana operasi. Rencana strategi adalah rencana yang didesain untuk memenuhi sasaran organisasi secara luas. Sedangkan rencana operasional adalah rencana yang terperinci tentang kebutuhan untuk menggabungkan strategi ke dalam operasional sehari-hari. Renstra berkaitan dengan hubungan antara orang di sebuah organisasi dan orang yang bertindak di organisasi lain. Sedangkan Renov berkaitan dengan orang di dalam organisasi. Renstra diperlukan informasi yang berdimensi panjang yang mampu menembus masa yang akan datang, sehingga dalam Renstra diperlukan dukungan ilmu yang mampu memprediksi dan meramalkan masa yang akan datang. Melihat karakteristik Renstra seperti itu, maka peranan manajer tingkat atas yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Renstra menjadi titik sentral yang kritis. Tahapan penyusunan Renstra terdiri dari 6 tahap, yaitu tahap pertama, penentuan visi, misi, dan tujuan. Tahap ini tanggung jawab top manajemen. Pada tahapan ini, yang diuji adalah kemampuan top manajemen dalam mengimplementasikan nilai-nilai dan norma. Tahap kedua, evaluasi diri. Langkah ini bertujuan untuk membentuk profil perusahaan dengan mengenali diri, dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan dan strategi yang telah diterapkan saat ini. Tahap ketiga, analisis lingkungan eksternal. Setelah faktor internal perusahaan dievaluasi, maka faktor eksternal seperti pemasok, pesaing, pelanggan patut untuk diidentifikasi satu persatu untuk dicarikan antisipasinya sebagai faktor yang mempengaruhi kegiatan perusahaan. Tahap keempat, pembuatan keputusan strategik. Setelah terkumpul dan terjawab masalah-masalah tentang strength, weakness, dan opportunity. Tahap kelima, implementasi strategi. Implementasi berarti meletakkan strategi menjadi kegiatan. Tahap keenam, evaluasi. Dalam tahap ini diperlukan 2 pertanyaan mendasar, yaitu 1. Apakah strategi diimplementasikan sesuai dengan rencana? 2. Apakah strategi mencapai hasil yang diharapkan? B. Implementasi rencana strategi. Manajemen strategik adalah proses manajemen yang mencakup penyertaan organisasi dalam membuat rencana strategis dan kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut. Untuk mengimplementasikan strategi diperlukan administrasi tugas untuk mencapai sasaran yang telah diterapkan. C. Tingkatan strategi. Terdapat 3 tingkat strategi, yaitu tingkat korporasi, tingkat unit bisnis, dan tingkat fungsional. D. Hambatan perencanaan yang efektif. Hambatan untuk perencanaan yang efektif berasal dari dalam dan dari luar perusahaan, ketidaksediaan dan ketidakmampuan perencana serta penolakan karyawan terhadap perubahan. Ada sejumlah alasan mengapa banyak manajer ragu atau gagal dalam menetapkan tujuan dan membuat rencana bagi perusahaannya, yaitu 1. Kurang pengetahuan tentang organisasinya. 2. Kurangnya pengetahuan tentang lingkungannya. 3. Ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. 4. Kesulitan perencanaan operasi yang tidak berulang. 5. Biaya. 6. Takut gagal. 7. Minder. Yang ke-8, tidak bersedia menyingkirkan tujuan-tujuan lain. Manajemen kewirausahaan. Kewirausahaan adalah awal dari bisnis. Suatu bisnis yang bagus dan kuat biasanya berasal dari proses kewirausahaan yang baik dan benar. A. Pentingnya bisnis kecil. Bisnis kecil diartikan sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh orang setempat, mungkin juga dibantu dengan beberapa orang pegawai. Di negara kita, jumlah pegawai yang dikategorikan perusahaan kecil adalah 50 orang. B. Kewirausahaan. Wirausahawan adalah orang yang mampu mengambil faktor produksi dan menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa baru. Kasali menyatakan ada 5 syarat untuk menjadi kewirausahaan yang sukses. 1. Reputasi dulu. 2. Tumbuh dari bawah. 3. Konsentrasi pada bidang yang dikuasai. 4. Anti kerumunan. Dan 5. Modal hanyalah pelengkap. Kewirausaha sejati tidak hanya mengejar uang saja, tapi mereka mengejar reputasi. Reputasi pada akhirnya akan mengangkat martabat dan harga diri. C. Bisnis keluarga. Perusahaan keluarga merupakan sesuatu yang penting.
Pada awal 1990-an, perusahaan keluarga berjumlah lebih dari 1/5 dari seluruh perusahaan, menyumbangkan 12% GDP dan mempekerjakan 15% angkatan kerja. Perusahaan keluarga pada berikut. 1. Dimiliki oleh kelompok keluarga tunggal yang dominan dengan jumlah kepemilikan saham lebih dari 50%. 2. Dirasakan sebagai perusahaan. 3. Dikelola oleh orang-orang yang berasal dari keluarga pemilik mayoritas saham. Perusahaan keluarga merupakan suatu topik penelitian yang memerlukan kajian tersendiri. Para pendiri perusahaan keluarga lebih senang membiarkan anaknya sekolah sesuai keinginannya. Perusahaan keluarga cenderung dinamis. D. Memperbarui bisnis. Perubahan bersifat konstan di dalam maupun di sekitar organisasi. Akhir-akhir ini dikembangkan pola intrapreneurship sebagai kelanjutan dari entrepreneurship. Sekian dari hasil presentasi ringkasan manajemen dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.